Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita melanjutkan bab 3 teks rekon. Submaterinya adalah struktur, fakta, opini, dan asumsi pada teks rekon. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Video kali ini kita akan membahas struktur pembangun pada teks rekon yang terdiri dari yang pertama ada orientasi. Orientasi yaitu bagian struktur yang berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Bagian struktur ini penulis mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu peristiwa bisa terjadi. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Urutan peristiwa berisi rangkaian yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu dan kejadian-kejadian penting atau utama, baik itu dialami tokoh atau suatu peristiwa yang penting. Jadi pada bagian ini biasanya disertai tanggapan penulis dalam memaparkan peristiwanya. Serta yang ketiga yaitu struktur reorientasi, yaitu bagian yang berisi pernyataan kesimpulan mengenai urutan peristiwa yang telah dipaparkan, yaitu berusaha pembahasan ulang yang merangkum rangkaian peristiwa. Nah, pada bagian reorientasi ini biasanya bersifat opsional. Ya, itulah dari struktur pada teks rekon. Ya, berikut ini adalah contoh dari teks rekon faktual berdasarkan strukturnya. Yang pertama judulnya adalah Gempa Bumi di Lombok. Nah, struktur orientasinya yaitu pengenalan mengenai apa yang terjadi, waktunya kapan, di mana. Nah, ini kita lihat. Pada tanggal 5 Agustus 2018, sebuah gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gempa tersebut terjadi pada pukul 19.46 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah dan dirasakan di seluruh pulau serta di beberapa daerah sekitarnya seperti Bali dan Sumbawa. Pada bagian orientasi ini mengenalkan peristiwa adanya gempa bumi. Nah, gempa bumi pada tanggal 5 Agustus di Pulau Lombok, tepatnya pada pukul 19.46 WITA. Nah, itu adalah bagian struktur orientasi. Selanjutnya pada struktur urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa ini dimulai dari sesaat setelah gempa terjadi, banyak bangunan di Lombok Utara mengalami kerusakan parah. Ribuan rumah, sekolah, dan fasilitas umum hancur atau rusak berat. Di Kota Mataram, ibu kota provinsi, beberapa gedung mengalami retakan dan sebagian roboh. Tim penyelamat segera dikerahkan untuk mencari dan menyelamatkan korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Para relawan dan petugas medis bekerja tanpa henti untuk memberikan bantuan medis kepada yang terluka. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke tempat-tempat penampungan darurat. Dalam beberapa hari setelah gempa susulan terus terjadi, menambah ketakutan dan kesulitan bagi para korban. Bantuan dari pemerintah pusat dan berbagai organisasi kemanusiaan mulai berdatangan, termasuk bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan tenda. Nah, pada isi rangkaian peristiwa ini dimulai dari sesaat setelah gempa. Lalu di sini kita lihat ada beberapa hari setelah gempa gitu ya. Dan dampak-dampaknya. Ya, ini adalah urutan peristiwa pada gempa bumi di Lombok. Berikutnya yaitu struktur yang terakhir yaitu reorientasi. Pada bagian ini yaitu berisi kesimpulan mengenai gempa bumi di Lombok. Gempa bumi di Lombok mengakibatkan lebih dari 460 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya luka-luka. Kerugian material yang diakibatkan gempa tersebut mencapai miliaran rupiah. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan waktu yang lama. Namun, semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat serta bantuan dari berbagai pihak membantu mempercepat pemulihan. Nah, di sini berisi penutup atau simpulan yang terjadi setelah adanya gempa bumi di Lombok.
Nah, materi berikutnya di sini kita lihat ada fakta, opini, dan asumsi pada teks rekon. Lalu, apa beda dari ketiganya? Yang pertama kita lihat dari kata fakta. Fakta yaitu hal, keadaan, atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sementara opini adalah pendapat, pikiran, penilaian, atau pandangan subjektif seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa. Sedangkan pada asumsi yaitu suatu anggapan, perkiraan, atau dugaan sementara yang belum dapat dibuktikan kebenarannya dan masih memerlukan pembuktian secara langsung. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Kita lihat di materi berikutnya. Bagaimana perbedaan dan ciri-ciri dari ketiganya? Yang pertama fakta. Fakta bersifat objektif, artinya datanya benar adanya, terdapat data yang akurat, dan peristiwanya benar terjadi, serta peristiwa tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Sementara opini bersifat subjektif, informasinya juga dapat berubah sewaktu-waktu, dan kebenarannya belum pasti. Biasanya opini berupa saran. Saran itu biasanya ada kata sebaiknya, seharusnya, jika, dan lain-lain. Sementara asumsi adalah prediksi seseorang atau dugaan yang sementara dianggap benar. Tetapi karena bersifat sementara, maka masih perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ketiga fakta, opini, dan asumsi. Berikut Miss berikan contoh dari tiap kalimat fakta, asumsi, dan opini. Fakta, kalimatnya adalah air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius di tekanan atmosfer normal. Nah, pada kalimat ini bahwa ada data yang pernah dibuktikan kebenarannya bahwa air itu suhunya 100 derajat Celcius. Yang kedua, opini. Makanan di restoran itu adalah yang terenak yang pernah saya coba. Opini itu tadi adalah pendapat seseorang berdasarkan pengalaman pribadinya. Dan opini belum bisa dibuktikan kebenarannya, belum bisa disetujui oleh banyak orang. Sementara asumsi, dia mungkin tidak datang ke sini karena belum memberi kabar. Nah, karena asumsi tadi adalah informasi yang belum pasti atau anggapan seseorang atau dugaan sementara, maka di sini ada kalimat yang belum pasti, ada kata mungkin. Nah, semoga dari ketiga contoh kalimat ini bisa memahami perbedaannya. Ya, itulah materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau penjelasan dari Miss. Semoga videonya bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, sila tulis di kolom komentar. Untuk sumber referensi yang Miss gunakan yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 9 edisi Kurikulum Merdeka, penerbit Grafindo Media Pratama. Sampai jumpa di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.